Hai semua, kembali lagi kita belajar tematik kelas 5 pada tema 1 subtema 3, di mana judul subtema 3-nya adalah lingkungan dan manfaatnya. Pada pertemuan ini, Miss akan menginformasikan kepada kalian tentang suatu topik, yaitu gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Anduliang, Duko Rubaru, Yangkatan Kianggean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Panumbuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Pengorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Pangelet, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Pangajakan adalah sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Selanjutnya, alat yang digunakan pengrajin gerabah adalah panompal, merupakan alat menyisikan abu dari pembakaran. Werkower, galah berujung kawat lengkung.
Pamatong adalah sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan terakhir adalah pungku, yaitu untuk pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akhirnya lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu, bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu?